Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Awal Faras dari kelas DKVB dengan NIM 2205470. Di sini saya akan menjelaskan apa itu estetika dan hubungannya dengan salah satu kriteria dalam pembuatan sebuah seni. Ya, jadi estetika itu adalah sebuah keindahan yang bisa dinilai dari masing-masing persepsi orang. Jadi seperti contohnya, hal-hal yang kayak gini nih bisa dilihat itu tuh juga merupakan sebuah estetik, suatu keindahan. Dan sesuatu yang hancur itu juga bisa disebut juga suatu keindahan, tapi keindahan dari sudut pandang yang negatif gitu. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ada berbagai macam perspektif untuk memandang estetik, dan itu tuh juga dituangkan di dalam sebuah karya seni. Masuk ke salah satunya itu perspektif. Perspektif itu tuh merupakan salah satu gaya dalam membuat karya seni. Yang pertama itu ada linear perspektif. Linear perspektif itu adalah sistem formal yang dikembangkan oleh seniman untuk menggambarkan objek 3 dimensi dalam ruang 2 dimensi. Macam-macam linear perspektif itu ada one point perspektif, di mana itu satu titik pusat berfokus kepada satu titik pusat, dan ada two point perspektif, di mana dia tuh menggunakan sebuah jenis perspektif linear, di mana dua titik menghilang ditempatkan pada garis horizon. Dan yang ketiga ada three point perspektif, di mana perspektif tersebut itu melihatkan sudut pandang dari sisi kanan, kiri, serta bawah atau atas. Perspektif yang tadi saya sebutkan itu merupakan gaya dalam membuat karya seni. Dan sekarang akan membahas multiple perspektif. Multiple perspektif menggambarkan objek dari lebih dari satu sudut pandang, memberikan lebih banyak gambaran lengkap. Jadi multiple perspektif itu dia ini merupakan suatu gambar yang perspektifnya itu sesuai dengan pandangan orang masing-masing atau beberapa orang seniman yang menilai karya tersebut. Dan macam lainnya adalah amplified perspektif. Ini adalah perspektif yang dilebih-lebihkan dan dimulai dengan gambar atau bagian dari gambar yang menonjol ke arah pemirsa dan kemudian surut secara dramatis menuju latar belakang. Metodenya adalah digunakan untuk menghubungkan titik-titik terdekat dan terjauh dari pemirsa sambil mempertahankan beberapa akurasi fisik untuk apa yang ada di antaranya disebut. Macam lainnya ada paralel perspektif. Perspektif paralel, sebuah metode menyiratkan kedalaman di mana garis paralel dilakukan tidak konvergen saat objek surut dari penonton. Akibatnya, pengukuran bagian dari objek tetap akurat sebagai bagian-bagian yang surut, namun perspektif paralel tidak memberikan gambaran yang akurat menggambarkan sisi dua rangka. Macam lain yang terakhir ada oblique perspektif. Oblique perspektif adalah proyeksi miring, juga disebut perspektif Cina karena digunakan umumnya di Cina dan Asia lainnya negara. Proyeksi miring umum terjadi pada lukisan gulir yang biasanya menggambarkan perkembangan dari waktu. Tidak seperti lukisan barat yang lebih sering merupakan snapshot dari situasi, karena citra terkadang diulang saat digunakan dibuka. Sekian dari saya penjelasan tentang keterkaitan filsafat dengan salah satu ornamen di karya seni, yaitu perspektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.